Situ mempererat hubungan antara jemaat dan gereja sekaligus pimpinan dengan majelis dengan CLS gerejanya. Oh gitu ya. Terus yang kedua, apa artinya pekabaran Injil bagi Bapak? Pekabaran Injil itu mendorong, mengajak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang itu supaya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan semakin mendekatkan diri padanya. Itu aja. Terus pada saat ini di gereja kita kan atau kita yang bergereja ini ialah untuk meningkatkan, salah satunya faktor kita bergereja ialah ingin meningkatkan kerohanian jemaat. Jadi yang jadi pertanyaannya, bagaimana usaha yang telah dilakukan gereja kita dalam meningkatkan kerohanian jemaat ini? Kalau masalah kerohanian di gereja itu menurut saya pribadi kurang memadai. Alasannya? Ya, soalnya dari segi waktu berkhotbah seorang pendeta, seharusnya kan firman Tuhan itu namanya khotbah, harus khotbah firman Tuhan yang dibicarakan, bukan masalah duit yang dibicarakan. Jadi kita merasa kita mendengarkan khotbah itu seakan-akan berdosa, soalnya dibarengin dengan uang. Jadi pikiran itu kan melayang, teringat ke Tuhan, teringat di dunia masalah uang. Jadi ya prinsip saya tidak kurang mantap lah, itu aja. Berarti menurut Bapak usaha gereja dalam meningkatkan kerohanian jemaat itu kurang lah Pak? Kurang. Terus mengapa saat ini gereja berfokus ingin menambah jemaat gitu atau menambah jiwa-jiwa baru? Sekarang bukan menambah, malah orang disuruh mau pindah keluar dari gereja. Seharusnya kan seorang pimpinan itu mengajak jemaat dan mengajak jemaat itu mengajak orang-orang lain ingin masuk ke gereja itu sendiri. Tapi nyatanya kan kebalikan. Nah itu aja. Berarti bukan malah menambah, malah mengurangi jemaat gitu. Iya, itu omongan sendiri dari pendeta. Oh, pendeta ya. Terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya beberapa jemaat yang mengeluh terhadap kepemimpinan pendetanya? Keluhan dari jemaat, satu, perpuluhan dipaksa dengan 100.000 per bulan. Kedua, memang itu masalah kolekte itu kan himbauan. Orang yang tidak menjabarkan arti dari himbauan itu, orang kan jemaat seakan-akan berpikiran negatif. Dan tidak tidak logika lah ibaratnya seorang pemimpin itu memaksa jemaat membayar perpuluhan sekian, sedangkan pendeta sendiri tidak pernah terjun langsung ke rumah jemaat. Apakah jemaatnya mampu membayar 100.000 per bulan apa tidak? Seharusnya kan pendeta harus tahu semua itu. Nah, itu. Berarti pendeta kurang mengerti jemaatnya masalah. Jemaat, ya. Terus apakah gereja ada terhadap jemaat yang sedang mengalami kesulitan? Contohnya ketika ada jemaat yang miskin, adakah upaya gereja hadir di tengah-tengah jemaat yang miskin ini? Setahu saya belum pernah ada dari gereja beratnya datang ke rumah orang-orang yang tidak mampu lah ibaratnya bicara kayak mana ini belum pernah ya, saya lihat sendiri memang sih belum pernah dari gereja yang datang langsung melihat orang yang tidak mampu. Apakah ada keluhan dari jemaat itu? Ya seorang pemimpin kan harus tahu seharusnya dia. Jadi belum ada upaya ya. Terus siapa yang seharusnya berperan penting dalam menjaga kedamaian di gereja? Yang seharusnya memang yang paling pertama pimpinan, kan, majelis sama sintua dan
CLS sekaligus dengan jemaat, dan seharusnya memang sama semua, tapi kan yang lebih optimal kan pemimpin, soalnya pemimpin kan udah ada konsistori. Seharusnya kan yang lebih utama, dia lebih tahu apa yang ada di gereja itu. Kalau jemaat kan rumah ada yang jauh, ada yang kayak mana lah ya, tidak, jemaat kan tidak bisa mengontrol gereja, tapi kan pimpinan bisa mengontrol. Pimpinan yang berperan aktif sebenarnya dalam membuat perdamaian di gereja kan. Tetapi apa pandangan Bapak mengenai adanya jemaat kita yang malas ke gereja gitu? Apa penyebabnya? Penyebab salah satu, pemimpin gereja sering memaksa orang, seandainya angkat CD, apalagi baptisan, yang martupol. Seorang pemimpin itu tidak boleh maksa. Itu kan seharusnya kan itu kan jemaat dari gereja itu. Sepantasnya kalau memang kita memaksa orang, kita bersungut-sungut. Kalau seorang pemimpin itu bicara sama orang yang bersangkutan, berilah yang terbaik sama gereja, otomatis orang kita yang ngomong sendiri sama jemaat yang bersangkutan itu pasti mikir, bagus juga seorang pemimpin ngomongnya sama jemaat, bagus. Kita malah berpikir, malah kita yang menambahi dari apa yang dia paksa itu. Tapi kalau kita paksa, otomatis kita bersungut-sungut. Berarti kalau dipaksa ya otomatis kita bersungut-sungut ya. Itu aja. Terus faktor lainnya yang buat malas ke gereja itu? Ya faktor keduanya ya itulah, ibaratnya dia kurang enak saat berkhotbah gitu. Kalau seharusnya kan kalau kita berkhotbah di depan mimbar, kita kan khotbah, berarti yang kita khotbahkan kan firman Tuhan, bukan uang yang kita khotbahkan. Jadi pikiran kita itu kan lalap uang ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, bentar lagi ngomongin uang. Jadi kita itu mendengar firman Tuhan itu berdosa, gak ada gunanya. Kalau firman Tuhan, uang kan ada aturannya itu. Itu aja. Faktor lain? Ya, faktor lain, apakah mana tahu pendeta kurang bersosial gitu? kalau pendeta itu semenjak saya kemarin bagian diakonis sosial, memang kurang, diajak pun tidak pernah mau, malah kan disuruh situasi sektor kawan kita. Jadi tanggapan kita kan selaku diakonis sosial nggak ada gunanya, padahal kita kan menghormati pimpinan, kan gitu. Oh berarti Bapak dulu pernah jadi majelis sosial, ya majelis. Gara-gara apa saya mundur dari kemajelisan? Nggak cocok pemikiran saya, beratnya bertolak belakang dengan mengikut campuri urusan orang lain gitu loh. Jadi ya aku nggak suka. Kalau memang urusan dia, jangan ikut campur sama urusan orang lain gitu. Kedua, uang Natal, uang Natalku 100.000, uang orang istri saya 100.000, dalam satu atap, dalam satu gereja. Kau dulu berpikir, apakah pantas saya sebagai majelis, istri saya jemaat, apakah berbeda uang Natalnya? Tidak, seharusnya sama kan? Sama kan? Ya itu satunya permasalahannya. Oh itu permasalahannya ya. Nah, jadi aku nggak suka. Berarti istri saya bukan istrinya, istri saya itu adalah jemaat, nggak ada suaminya, kan gitu. Satu atap dua uang Natal. Itu aku nggak suka. Jadi itu aku protes, makanya aku mengundurkan diri dari kemajelisan. Sebelum dipecat dia, saya udah mengundurkan diri. Itu aja. Berarti
sejak mengalami permasalahan-permasalahan tersebut, berarti nggak ada lagi lah kedamaian yang kita rasakan. Memang kedamaian kalau kita mengingat dia, memang ibaratnya kurang enak hati lah. Bukannya benci, Bukan benci ya. bukan benci. Cuman kalau kita ke gereja itu kan bukan melihat dia lagi. Oh, Kita berarti datang ke gereja itu kita menyembah Tuhan. Tapi kita nggak ungkit-ungkit lagi masa lalu, biarkan aja lah. Oh dia yang berdosa kan gitu. Kalau ke Tuhan itu kan pribadi. ya. Nah, Berarti Bapak pun misalnya kalau pergi ke gereja nggak melihat pendeta lagi. enggak melihat itu ya. Kalau dia berkhotbah aja. Paling-paling pikiran kita kan kalau kita senang ya di dalam. Kalau nggak senang kita keluar berkhotbah dia. Oh, kalau pendeta berkhotbah keluar kita ya. Kalau kita senang, ibaratnya sesuai dengan tema yang difirmankan, kita di dalam. Tapi kalau udah ngomong masalah uang, udah keluar. Untuk apa aku dengarkan khotbah-khotbah kayak gitu uang-uang? Kan kita dengarkan khotbah mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan uang. Gitu loh. Gitu berarti ya. Berarti itu masalahnya yang ada di gereja kita ya. Iya, kalau yang dulu ya, makanya banyak jemaat yang kurang enak sama dia ya. Itulah permasalahannya, banyak yang keluar, banyak orang yang bersungut-sungut. Masalah pertama itu adalah kolekte, ada orang yang nggak paham masalah kata-kata itu kan, jadi dipermasalahkan. Kedua masalah perpuluhan harus 100.000 per bulan, gitu. Ya itu kan istilahnya pemaksaan. Memberatkan jemaat ya. Jangan kan dulu memberatkan. Paksaan itu adalah beratnya memaksa orang harus kau bayar segitu, padahal dia nggak mampu. Apakah kita paksa orang yang lansia dulu ya? Lansia. Kalau udah lansia kan udah dikasih makan anaknya. Cari nafkah dia nggak sanggup lagi. Jadi apakah kita paksa dia membayar per bulan 100.000 per bulan? Tidak kan? Lihatlah seorang pemimpin jemaatnya apakah dia mampu apa tidak. Sedangkan yang mampu aja belum tentu 100.000. Apalagi yang tidak mampu, kan gitu. Kan Tuhan mengatakan berilah 1/10 dari hasil dari kerjamu dalam sebulan kan. Memang itu kan. Tapi kalau kita nggak sanggup, mau dipaksa. Kalau memang dia memang bisa, gaji dia sekian, apa dia sekian, apa nggak dibayar gereja ke dia? Semua dibayar gereja. Makanya kita lihat seorang pemimpin itu, kita lihat jemaat lah. Jangan kita berfokus ke perusahaan sekian gajinya. Emang lansia itu kerja di perusahaan? Tidak kan? Tidak. Apakah 1/10 dari hasil kerja dia dalam sebulan? 1 juta apa dia sebulan itu pun yang dikasih anaknya ya? Anaknya ngasih uangnya. Nah, makanya Maunya kalau ada jemaat yang kesulitan membayar per bulan gitu, maunya gereja lah yang datang memberi ya. apa permasalahannya kan harusnya gitu. Ya udahlah, berapa yang ibu mampu, udahlah. Yang penting ibu ngasih perpuluhan ke gereja bahwa ibu sah. Di gereja itu kan ada kewajiban, ada hak jemaat, kan harus berbarengan semua itu. Dan maunya juga itu yang menurut saya itu adalah suatu perjalanan para hamba Tuhan untuk menyebarluaskan, mewartakan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Metodis khususnya dan jemaat seluruh yang ada di sekitaran yang bisa dijangkau oleh hamba Tuhan. Itu untuk misi daripada gereja Metodis. terus pertanyaan kedua, apa artinya pekabaran Injil bagi Bapak? Pekabaran Injil itu adalah suatu perjalanan para hamba Tuhan di dalam memperkenalkan dan mengingatkan dan menyadarkan masyarakat atau jemaat yang ada di gereja lokal, gereja Metodis terkhusus, dan pada umumnya apabila ada yang bisa yang jemaat yang lain yang bisa kita
himbau untuk bergabung dengan kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana usaha gereja dalam meningkatkan kerohanian jemaat? Ada nggak usaha gereja yang dilakukan gereja untuk meningkatkan kerohanian jemaat? Ada sih ada, itu buktinya tiap hari Minggu berjalan kebaktian kan itu. Cuma untuk kunjungan-kunjungan tidak ada ke rumah-rumah jemaat selama masa kepemimpinannya. Kebetulan ada masa pandemi, tapi masa pandemi pun pendeta bisa berkunjung ke rumah-rumah kan gitu. Iya. Tapi ini tidak ada, itu yang saya tahu. Iya. Terus mengapa saat ini gereja berfokus ingin menambah jemaat tanpa memperhatikan jemaat yang sudah ada di dalamnya? Sekarang masalah menambah jemaat ya, itu seluruh gereja bermisi itu, bermisi untuk berniat untuk mengembangkan gereja sayapnya. Namanya menjala manusia, menjala hamba Tuhan, menjala para jemaat yang baru. Itu wajar menurut saya, dan itulah misi Kristen, memperluas, mewartakan. Itu kalau misinya. Tapi kalau untuk mempertahankan yang sudah ada, itu adalah misi daripada leadership, sistem daripada leadership, kepemimpinan daripada majelis, kepemimpinan daripada para hamba Tuhan, khususnya para lay speaker dan calon lay speaker berikut dengan pendetanya yang bertugas di gereja tersebut. Itu kalau menurut saya. Terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya beberapa jemaat yang mengeluh terhadap kepemimpinan pendeta itu? Itu banyak kan beberapa jemaat yang mengeluh. Betul. Terhadap kepemimpinan pendeta itu. Apalah salah satu faktor yang membuat jemaat mengeluh terhadap gereja atau terhadap kepemimpinan pendeta? Contohnya penentuan nominal daripada pembuatan perpuluhan itu tidak bisa kita paksakan nominalnya. Karena apa? Kalau kita paksakan, belum tentu dia sanggup secara ekonomi. Nah, kalau mereka tidak sanggup, itu yang membuat mereka itu jadi minder untuk mengikuti kegiatan daripada kerohanian ini. Kalau segi khotbah gitu. Dari segi khotbah juga kalau kurang, karena begitu dia khotbah dibacakan satu ayat, itu yang diceritain ya keluarganya. Narasi dia menceritakan dari narasi yang berbeda dengan teks yang diinikan, yang dibacakan itu. Jadi nggak klop dengan kepercayaan apa yang kita dapat. Kalau kita ke gereja kan ada yang kita dapat saya pulang dari gereja. Itu dia. Itulah kepercayaan kita kepada firman Tuhan yang kita dapat dari gereja. Kita kan mau ke gereja mau ini pencerahan kerohanian, bukan mau mencari uang di situ. Pencerahan kerohanian. Jadi kalau kita nggak berbuah dapat dari gereja, malas kita untuk berikutnya. Itulah mungkin salah satu. Jadi timbul kebosanan. Jadinya dia tidak mau gereja. Iya. Terus apakah gereja ada terhadap jemaat yang sedang mengalami kesulitan? Contohnya ketika ada jemaat yang miskin, adakah upaya yang dilakukan gereja hadir di tengah-tengah jemaat miskin? Untuk membantu secara materi, kita tidak ada program untuk tiap bulan atau memberikan mereka apa. Tapi kalau akhir tahun atau hari besar, sekali-sekali kita adakan dari sosial. Iya. Lalu siapa yang seharusnya berperan penting dalam menjaga perdamaian atau kedamaian di gereja itu? Ya para rohaniawan lah, yang para rohaniawan gereja lokal, baik itu pendeta dengan para majelisnya, dengan para hamba Tuhannya, speaker dan calon speakernya. Terus mengapa saat ini banyak jemaat kita yang mulai malas ke gereja? Kesalahan kita para majelis dan para hamba Tuhan yang kurang untuk mengayomi mereka, menggiring mereka supaya mereka lebih percaya lagi kepada Tuhan, bahwa segalanya dari berkat itu adalah dari Tuhan itu. Terus setelah mendengar penjelasan Bapak mengenai tentang berarti menurut Bapak itu
ketika Bapak bergereja itu nggak ada lagi lah yang Bapak merasakan damai sejahtera di gereja itu. Kalau pendapat saya pribadi, iya. Nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lah saya yang tidak aktif sama sekali, tidak ke gereja. Tidak gereja ya? Tidak gereja. Yang biasanya saya dari majelis. Tidak dari majelis. Iya, yang begitu berganti dengan Bapak selama sampai pimpinan buka di minggu, saya tidak hidup kepercayaan saya sudah memang merasa makanya saya ke gereja. Itu memang sejak itu 3 tahun lebih saya tidak ke gereja. Adakah upaya majelis atau pendeta mengkonseling Bapak? Pendeta datang sekali. Ayah datang sekali, tapi pendetanya cuek, tidak mau tahu, merasa tidak perlu dengan saya. Makanya saya terus dalam pendapat diri saya udah arogan dalam arti sifat saya udah gini. Loh, yang saya tahu para hamba Tuhan mencari domba-domba yang hilang. Mencari domba-domba yang hilang. Saya domba yang hilang, tapi dia merasa tidak peduli dengan saya. Berarti saya bukan domba dia. Terus terang datang ke rumah sekali. Sejak itu saya tidak mau. Saya nggak mau, saya mundurkan diri sebagai majelis. Oke, saya berdua di rumah saja lah. Saya tidak mau. Berarti itulah permasalahan yang terjadi waktu Bapak Pendeta itu memimpinnya. Iya. Dan itu pendapat pribadi saya ya. Iya Pak, sebagai Ya, jemaat kan? sebagai jemaat ya.